Film ini dimulai dengan dua orang polisi yang mengejar seorang penjahat. Namun selama itu, seorang polisi bernama Cody terluka dan penjahat yang dia kejar melarikan diri. Penjahat tersebut tidak hanya menembak Cody, tetapi juga menembak seorang warga di dekatnya. Cody? Oh, fuck. Mason, yaitu rekan Cody, jelas terguncang oleh situasi tersebut. Mason mencoba meyakinkan Cody bahwa bantuan akan segera datang. Namun Cody yakin bahwa ia tidak akan selamat, sehingga ia mendorong Mason untuk menemui saudaranya yang bernama John untuk membantu menyelamatkan mantan istrinya dari seseorang bernama Toro. Mason kemudian bersumpah untuk memberitahu John apa yang dia ketahui. Tell John. Come on, I got you. I got you, buddy. Kakak Cody, yaitu John Payne, adalah seorang mantan perwira pasukan khusus yang memilih untuk pensiun dini dan menjalankan sebuah pub di pinggiran kota New York. Malam itu, bar ditutup, tetapi dua orang asing masuk mengaku sebagai pengusaha yang ingin mengakui sisi bar milik si John. Mereka kemudian menunjukkan uang dan meminta John untuk segera pergi. Namun, John tidak berniat menjualnya dan menolak uang yang mereka tawarkan. No capiche. You take the deal before I take it off the table. Hal ini tentu saja membuat mereka kesal, sehingga mereka mulai bersikap rasis menghina warna kulit John. Mereka juga mengancam John jika dia tidak menjualnya, mereka akan segera membunuhnya. Namun, John membuktikan bahwa dia bukan mangsa yang mudah, yaitu dengan memukuli mereka berdua dengan sadis. Fighting is the violent exchange of physical blows. Cops will be here soon. Setelah itu, dia mengetahui bahwa saudaranya yang bernama Cody telah meninggal dan dia sangat terpukul. Uncle Cody's not gonna be here on Monday. Keesokan paginya, John melakukan perjalanan ke kota untuk bertemu dengan bos baru Cody bernama Brick. Dia memberitahu John bahwa Cody meninggal saat menjalankan misi yang ditugaskan oleh bos sebelumnya. Mereka sedang dalam misi memburu penjahat dari sindikat produk terlarang, namun Cody menjadi korban saat berada di sana. Pemakamannya diadakan keesokan harinya, dan di sana juga ada sahabat Cody, yaitu Mason, yang terlihat bingung. Jelas bahwa Cody tertipu selama misi tersebut, dan karena jatuh ke dalam jebakan, dia pun terbunuh. Brick dan petugas polisi lainnya juga menghadiri pemakaman, dan mereka bertemu dengan mantan istri Cody yang bernama Leslie. Dia dikawal oleh banyak orang saat pergi ke sana. Pali, yaitu sahabat Cody, kemudian mendekati John. Pali berspekulasi bahwa kematian tersebut ada hubungannya dengan informan Cody, karena ketika informan Cody ditangkap oleh bos sindikat yang bernama Toro, ia menjadi target mereka. Mendengar hal ini, John menyatakan jika dirinya sudah tenang, maka dia akan menemui Pali untuk melanjutkan pembicaraan. Let me get settled first. Handle Cody's affairs. Mason yang memata-matai para sindikat pada saat itu melihat Leslie bersama seorang pria bernama Joe Pig yang diketahui sebagai tangan kanan Toro dan beraksi di lapangan. Mason secara diam-diam menyusup ke dalam gedung setelah Joe Pig dan Leslie pergi.
Sayangnya, penyusupan tersebut ketahuan dan baku tembak pun terjadi. Untungnya, Mason berhasil melarikan diri. Di tempat lain, Polly didatangi oleh sekelompok orang yang langsung membunuh seluruh keluarganya berserta dirinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mereka adalah anak buah Toro yang tidak ingin ada orang yang mencampuri urusan mereka. Setelah kejadian ini, Briggs mendekati Mason dan menyatakan bahwa ia akan mengirim pasukan lain untuk menyelesaikan misi tersebut. Sementara Mason mendesak untuk menenangkan diri terlebih dahulu dari semua yang telah terjadi pada rekannya. Setelah Briggs pergi, ia segera menghubungi John dan meminta mereka bertemu di sebuah pub. Saat John tiba, ia kebetulan melihat mantan istrinya yaitu Ski yang kini bekerja sebagai penari bar. Tidak lama setelah Mason tiba, dia menyaksikan Ski diganggu oleh banyak pria dan dibawa ke sebuah ruangan. Ia kemudian mengejar mereka dan segera memukuli para pria itu, menyuruh Ski untuk segera pulang. Kemudian John kembali menemui Mason yang menceritakan semuanya termasuk fakta bahwa dia dan Cody dan Polly sedang menyelidiki kasus sindikat yang dipimpin oleh Toro. Toro adalah sosok misterius yang menjalankan bisnisnya melalui tangan kanannya bernama Joe Pig, dan Joe Pig lah yang membunuh Cody atas perintah dari Toro. Sayangnya, bukti-bukti kejahatan Toro dan Joe Pig hanya diketahui oleh Polly dan Cody yang kini telah tiada, sehingga mereka tidak berdaya untuk turun tangan. Ketika John bertanya di mana dia bisa menemukan Joe Pig, Mason kemudian menjawab bahwa dia ada di belakang. Joe Pig ternyata adalah pemilik bar tersebut. Dia datang ke sana setiap hari Senin dan Kamis untuk memeriksa para penari baru. Para penari juga dilaporkan digunakan sebagai kurir untuk mengangkut produk terlarang ke Toro. Mason sedang dalam perjalanan pulang ke rumah ketika dia tiba-tiba diserang oleh banyak orang yang ingin membunuhnya. Namun demikian, dia mampu melawan mereka dan mempertahankan diri. Kembali ke John yang kini berada di rumah saudara perempuannya. Di sana, ia dengan mudah menemukan bukti-bukti kejahatan Toro dan Joe Pig karena ia tahu sejak kecil bahwa adiknya selalu menyimpan benda-benda rahasia di area yang sama dan hanya ia yang mengetahuinya. Bukti-bukti tersebut termasuk sebuah kaset, ponsel, dan sebuah kunci. Saat rekaman itu diputar, terlihat Joe Pig sedang menyiksa informan Cody. Toro juga hadir, namun wajahnya dikaburkan dalam rekaman tersebut yang hanya memperlihatkan Toro menembak informan yang dikirim oleh Cody. John juga menggeledah ponsel Cody dan menemukan sebuah video di mana Cody menyatakan bahwa dia sedang dikejar oleh sindikat Toro karena dia telah merampas uang sebesar 5 juta euro yang disembunyikannya di dalam berangkas, dan kuncinya bisa digunakan untuk membuka berangkas tersebut. Di sisi lain, Joe Pig dan krunya secara tak terduga mendekati mantan istri John dan salah satu temannya. Dia menanyakan siapa yang telah memukuli anak buahnya saat dia tidak ada di tempat. Rekan Ski kemudian menjawab bahwa orang tersebut hanyalah seorang pelanggan yang kebetulan datang. Joe Pig jelas tidak percaya dan dia menamparnya, tetapi teman Ski dengan berani melawannya dan mereka bergegas pergi.
This is gonna be fun. Joe Pig dengan cepat mengirim tentaranya untuk menangkap mereka berdua. Keesokan paginya, saat berada di rumah Cody, John dikejutkan oleh seseorang yang masuk yang ternyata adalah Mason. John segera meminta maaf dan mempersilahkan Mason untuk duduk. Di sana, John menunjukkan dan menjelaskan apa yang telah ia temukan, yaitu bukti keterlibatan Toro dan Joe Pig dalam sebuah kejahatan. Namun mereka masih belum mengetahui siapa itu Toro. Mason melihat Lacey pergi bersama Joe Pig sehingga mereka berdua memutuskan untuk menemui mantan istri Cody. Hubungan Lacey dengan Toro dan Joe Pig diungkap oleh John. Dia memberitahunya tentang didekati oleh anak buah Toro suatu hari. Mereka mendesaknya untuk mengumpulkan gadis-gadis yang membutuhkan pekerjaan. Para perempuan itu akan digunakan sebagai penari dan kurir produk ilegal. Mereka mengancam akan membunuh Cody dan saudara perempuannya jika Lacey tidak menurut, menyadari bahwa ia melawan. Dia bahkan dipaksa untuk menceraikan Cody dan dipaksa untuk menuruti semua keinginan mereka karena dia tidak memiliki pilihan lain. If I stopped, they'll go after Aaron. Take care of yourself. Yeah. Setelah itu, John menerima kiriman video dari ponsel mantan istrinya yang memperlihatkan video ski dan seorang teman yang disiksa dan akhirnya dibunuh oleh Joe Pig. Pada saat itu, John langsung pergi ke pub Joe Pig. Tangan kanan Joe Pig kemudian mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana Joe Pig berada, tetapi John terus memukuli mereka. Banyak penjaga yang mencoba melawan John tetapi tidak berhasil. John mengalahkan mereka semua satu persatu dan tetap tidak tersentuh. Akhirnya seseorang memberitahunya bahwa Joe Pig berada di sebuah ruangan di lantai atas yang sudah dalam keadaan siaga dan menembak semua orang yang masuk melalui pintu, tetapi dia tidak sengaja menembak tangan kanannya sendiri. John yang sangat marah kemudian menghabisi Joe Pig, mematahkan lehernya. Please don't kill me. Selanjutnya, John menanyakan kepada tangan kanan Joe Pig tentang identitas sosok si Toro. Pria itu mengaku sering bertemu dengan Toro, namun ia selalu datang dengan wajah dan suara yang disamarkan sehingga tidak ada yang tahu siapa dia kecuali Joe Pig dan Lacey. John kemudian menghampiri Lacey tak lama setelah mendengar hal ini diantar oleh seseorang. Di sana, dia memintanya untuk memberitahu Toro bahwa dia ingin bertemu dengannya di sebuah kastil kuno di kota, dan John bersedia menyerahkan uang 5 juta euro yang telah disita oleh saudaranya, tetapi hanya dengan syarat Toro membebaskan Lacey. Setelah itu, John menemui Brick untuk meminta bantuan pasukan dalam mengepung Toro, namun Brick tidak dapat melakukannya karena John sudah tidak lagi menjadi tentara. I just need your help. I just need her out. That's it. That's the deal. Mendengar hal ini, John mendekati Mason dan menyatakan bahwa Brick menolak untuk membantunya, yang berarti John hanya bisa mengandalkan Mason. Mason yang membenci Toro tidak diragukan lagi akan ikut serta dalam ekspedisi ini. Mereka memasang banyak jebakan untuk pasukan Toro sebelum akhirnya bertemu dengannya. Singkat cerita, Toro tiba di malam hari dengan beberapa pasukan yang dibawanya dan mereka menyebar di sekitar kastil untuk mengepung John. Toro keluar dari mobil tak lama kemudian diiringi oleh sejumlah besar anak buahnya. Dia memerintahkan John untuk keluar sambil membawa uangnya dan mengancam si Lacey. Mason berniat membunuh Toro ketika saatnya tiba, namun rencananya digagalkan ketika anak buah Toro terperangkap dalam perangkap yang telah mereka buat, sehingga memaksa mereka untuk saling menembak. Sementara Toro bersembunyi di dalam mobilnya, John dan Mason menghabisi mereka satu persatu. Hey!
Toro kemudian menembak mati Lacey saat dia dikepung, dan ketika Mason akan menembak Toro, dia membuka kedoknya dan kita sangat tercengang bahwa Toro ternyata adalah Briggs, yaitu bos si John dan Mason. Ketika mereka melihat hal itu, mereka berdua menjadi sangat marah dan langsung menghujani Toro dengan peluru panas ke arahnya dan serta anak buahnya. Namun, Briggs dan salah satu anak buahnya dapat melarikan diri memasuki kastil. John terus mencari Briggs, namun sayangnya dia ditikam olehnya. Briggs mendesak John untuk menjatuhkan pistolnya ke dalam lubang dan menuntut John untuk segera menyerahkan uang 5 juta euro. Where's the case? John mempertanyakan mengapa Briggs melakukan semua ini dan memiliki keberanian untuk membunuh saudaranya. Briggs kemudian menyatakan bahwa ia memuja Lacey, namun si Lacey malah menikah dengan Cody. Sebenarnya, John juga sudah menduga bahwa Toro adalah Briggs setelah melihat video saat ia menghabisi seorang informan dan melihat Toro mengeluarkan pistol seri 1911 dengan gagang berwarna perak, di mana pistol yang sama dengan yang dilihat John saat bertemu Briggs di kantornya. Mason di sisi lain bertemu dengan salah satu anak buah Briggs, dan ketika dia melepaskan topengnya, ternyata dia adalah mantan teman polisi. Pria itu mengaku sebagai orang yang membantai keluarga Pali, dan setelah mendengar hal ini, Mason bergegas maju untuk membunuhnya. Cody, you son of a bitch. Briggs segera menembakkan pistolnya ke arah John, menjatuhkannya, namun ia dengan cepat melompat kembali. I'm gonna make you pay. Before that. Ketika John berada di kantor Briggs kemarin, ia diam-diam menukarkan peluru pistolnya dengan peluru kosong, dan Lacey juga berpura-pura ditembak mati. Briggs mau tidak mau harus melawan John sekarang. Mason masih berkelahi dengan rekan kerjanya hingga akhirnya dia membunuhnya, begitu juga dengan John yang membunuh Briggs. Tiga minggu kemudian, John terlihat memasuki sebuah kafe yang ternyata adalah milik Lacey. Mason yang menunggu John di luar juga akhirnya tiba. John kemudian datang untuk menemui Lacey yang kini telah mengganti namanya menjadi Adina, yaitu nama belakang Cody. Tak lama kemudian, John keluar untuk meninggalkan sepucuk surat untuk Lacey yang isinya menyatakan bahwa jika adiknya itu berada di New York, dia akan selalu membukakan pintu untuk mereka. Dia juga meninggalkan sebuah koper berisikan ratusan euro dan kunci berangkas, yaitu tempat Cody menyimpan uang 5 juta euro milik si Briggs. Setelah itu, John berterima kasih kepada Mason atas bantuannya dan pergi bersamanya. Di sisi lain, Mason mengklaim bahwa dialah yang seharusnya berterima kasih kepada John karena berkatnya Mason telah ditunjuk sebagai pengganti Briggs di kepolisian. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Saya doakan semoga kalian semua selalu panjang umur, sehat selalu dipudahkan dalam setiap urusan-urusannya, dan selalu mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih banyak. See you next time and bye-bye.